Jalan menuju merger antara PT Goto Gojek Tokopedia Tbk Goto dan Grab Holding Inc. diperkirakan semakin terbuka setelah Patrick Waluyo resmi mundur dari posisinya sebagai Chief Executive Officer Goto. Seperti banyak diberitakan, Patrick dianggap sebagai batu sandungan yang menghambat proses merger di antara dua raksasa teknologi tersebut. Benarkah mundurnya Patrick Waluyo untuk memuluskan merger Goto dan Grab? Untuk membahas ini telah tergabung melalui sambungan virtual Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda. Selamat pagi Mas Huda. Selamat Ya, pagi, Mas. Mas Selamat Huda pagi. ini bicara sebenarnya tentang sosok Patrick ini sangat fenomenal ya untuk Goto, memberikan banyak sekali kontribusi Hmm. positif, bahkan Ya, ya. EBITDA daripada Hmm. Goto meningkat cukup signifikan. Tapi ada beberapa hal yang menarik kalau kita bicara mengenai mundurnya Hmm. dari Hmm. sebagai CEO ini, sejumlah spekulasi mengatakan kalau kita melihat bagaimana sosok dari Hmm. Patrick ini orang yang sepertinya menentang dari merger ini. Dia lebih konservatif, dia lebih berusaha untuk meningkatkan bagaimana Goto ini tetap Hmm. menjadi sebuah entitas online transportasi di Indonesia yang menjadi salah satu yang pemain terdepan Hmm. dibandingkan dengan merger ya pastinya berisiko terhadap bagaimana nanti ke depannya investasi ini berjalan di Hmm. tanah air. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, yang pertama, memang saya melihat kondisi ini ya, memang dipicu oleh kebutuhan entitas atau mundurnya Patrick Waluyo dan akan digantikan dengan Hans, memang itu muncul dari kebutuhan entitas dalam beberapa strategi, Mhm. termasuk juga kalau saya lihat dalam proses merger antara Goto dan Grab, yang memang sekarang nampaknya semakin kencang dan juga sudah ada lampu hijau dari pemerintah. Jadi memang kalau kita lihat mundurnya Patrick Waluyo ini tentu kita tidak bisa tepis bahwa ini adalah ada isu merger yang memang ini kalau boleh kita bilang mungkin dalam beberapa kesempatan Goto terlihat me- istilahnya itu adalah menolak gitu kan. Tapi Mhm. satu sisi juga ternyata dari berbagai pihak mengatakan bahwa Grab dan Koto akan merger gitu. Jadi nampaknya dari internal sendiri itu ada isu ketidaksinkronan antara mau merger atau tidak gitu kan. Nah, kemudian dengan mundurnya Patrick dan digantikan dengan Hans, ini pasti kita kalau melihat ada hubungannya dengan eh, mundurnya Patrick ya dengan ingin merdinya Goto dan Grab. Mhm. Nah, kalau kita menarik melihat bahwasanya Goto dan Grab ini memiliki Hmm. goal dan vision yang berbeda. Kalau Goto ini lebih kepada bagaimana Hmm. mereka menjadi entitas online daring di Indonesia yang menjadi trademark dan kemudian juga SDM-nya atau SDM-nya lebih mengutamakan masyarakat lokal, sementara kalau Grab lebih meningkatkan lintas beberapa negara dan investasi ini menjadi suatu jalan bagi Grab untuk mendapatkan ekonomi di Indonesia. Bagaimana Anda melihat ini, Mas? Ya, sebenarnya ya mereka sama-sama entitas bisnis ya. Kita lihat sebenarnya entitas bisnis ini yang dicari adalah market pasar, kemudian market share, kemudian dicari adalah memang kinerja keuangan yang memberikan keuntungan bagi para investornya. Nah, tentu kita boleh bilang sebenarnya Goto milik anak bangsa dan sebagainya, Grab juga memperluas untuk pasarnya di ASEAN gitu kan. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa keduanya adalah entitas bisnis. Nah, yang saya rasa sebenarnya ketika ada isu merger, memang di sini banyak banyak akan ada mungkin ada dari KPPU ataupun dari Competition and Consumer Commission of Singapore (CCS) itu juga pasti akan ada eh, masalah di situ. Tapi memang satu sisi ketika dua entitas ini bergabung, ini pangsa pasarnya sangat besar dan memang ketika di Grab pun Goto sendiri mereka mempunyai pangsa-pangsa yang memang mungkin kalau digabungkan lebih dari 90%. Dan kalau di ASEAN sendiri pasti bisa untuk
mengekspansi negara-negara lain gitu kan. Nah, ini yang kita lihat sebagai entitas bisnis. Nah, tapi memang di sini juga harus disadari bahwa tadi seperti saya sampaikan bahwa ada pangsa pasar yang 90%, tentu di sini ada peran KPPU sebenarnya. KPPU yang saya lihat juga di beberapa media sudah menyampaikan bahwa akan mengawasi hasil merger tersebut. Kemudian Mhm. kalau kita lihat dari CCS Singapura, Competition and Consumer Commission of Singapore itu juga mengatakan belum ada notifikasi pemberitaan merger. Jadi memang di sini harus dilihat ketika ada dua entitas bisnis ini meskipun mempunyai tadi ya ada untuk mengembangkan lokal dan juga ada yang satunya lagi adalah ekspansi, tapi keduanya tetap entitas bisnis yang ketika merger itu harus diawasi dan memerlukan persetujuan dari commission ataupun juga badan yang ada di Singapura maupun ada di Indonesia. Jadi memang ini tidak mudah saya rasa Mhm. bagi mereka untuk merger gitu kan karena ada berbagai pengawasan dan juga dari sisi entitas bisnis itu kalau saya pribadi sebenarnya melihat ya Goto akan diuntungkan juga dengan mergernya dengan Grab. Mhm. Mas, Huda, ini saya tertarik dengan KPPU ya. Kalau tadi saya riset bahwasanya KPPU ini hanya bersifat mandatory post merger notification. Jadi mereka tidak bisa melakukan mitigasi sebelumnya. Ketika tidak ada merger sudah ditandatangani sehingga apabila nanti ke depannya akan adanya monopoli ataupun kita katakan di mana para mandatory ini mengakibatkan mereka melakukan predatory pricing seperti itu. Jadi kalau belum ada tanda tangan, belum bisa nih KPPU. Bagaimana seharusnya pemerintah bisa mengawasi ini sebelum kejadian nanti justru merugikan warga? Ya, yang pertama ada dua kita bicara terkait dengan dua komisioner ya. Ada yang pertama CCS dari Singapura, dia belum juga menerima pemberitaan merger gitu kan. Ini apakah memang bisa mencegah gitu dan sebagainya. Saya belum tahu pasti apakah CCS di Singapura mempunyai kewenangan tersebut atau tidak. Tapi yang jelas adalah KPPU memang masih rezimnya adalah post notification. Artinya adalah ketika merger itu diberitahukan paling lambat dengan jangka waktu tertentu. Nah, sebenarnya KPPU juga bisa memberikan sanksi administratif. Berupa apa? Berupa ya tadi denda dan sebagainya. Ini pernah dilakukan ketika KPPU menjatuhkan hukuman terhadap TikTok dan Tokopedia. Ketika TikTok dan Tokopedia melakukan merger ataupun konsolidasi, ini KPPU menjatuhkan hukuman karena telat memberitahukan. Nah, memang kalau kita lihat dalam jangka panjang ya, dalam jangka menengah dan panjang, ini kan bisa terjadi ada pricing dan sebagainya yang pada akhirnya ini akan merugikan konsumen. Nah, memang ini yang konsekuensi dari pasar yang begitu monopoli gitu kan. Maka dari itu memang KPPU itu selalu menyampaikan di media sebenarnya bahwa di sini akan muncul potensi adanya monopoli karena satu sisi pangsa pasarnya lebih dari 90% gitu kan. Nah, tapi masalahnya Mas, ini ada ada endorsement dari pemerintah gitu, ada endorsement dari Iya. pemerintah terkait dengan ingin diluncurkannya PP terkait dengan red hailing gitu ya, bahwa di situ ada investasi dari pemerintah yang secara tersirat itu mendukung adanya upaya merger antara Grab dan Goto gitu kan. Nah, makanya ini yang yang kita lihat sebenarnya adalah ya bagaimana pemerintah sebenarnya memastikan bahwa tidak ada predatory pricing, tidak ada kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen ketika pasarnya berbentuk monopoli. Dengan cara apa? Ya dengan cara menyediakan transportasi umum yang memang bisa menjadi dan applicable bagi masyarakat gitu kan. Nah, itu salah satu caranya. Iklim investasi, iklim industri yang baik bagi pemain-pemain yang mungkin ke depan akan masuk masuk ke Indonesia lagi karena pangsa pasarnya masih cukup besar gitu. Jadi memang satu sisi KPPO ya post merger notification hanya bisa memberikan sanksi, tapi satu sisi sebenarnya pemerintah juga harus mendorong bahwa persaingan di sini adalah persaingan usaha yang sehat gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara tadi tidak mengganjal
yang lain untuk bisa masuk ke dalam industri ride hailing. Kemudian kalau ada predatory pricing itu pasti harus ditanggulangi oleh pemerintah, diminimalisir dampaknya dan sebagainya, dan juga tidak boleh mematikan sesama pemain. Mhm. Peran pemerintah di sini sepertinya memang cukup besar ya, karena bola di tangan pemerintah untuk mengawasi dan untuk memberikan Hmm, hmm, peluang hmm, bagi industri yang lain untuk bertumbuh. hmm, Tapi kita tahu Danantara juga kemungkinan akan chip in di sini, hmm, lalu seperti apa Anda melihat positioningnya? Mengingat Danantara seharusnya lebih hmm, banyak hmm. in charge dengan perusahaan-perusahaan BUMN dan lebih kepada kemaslahatan masyarakat banyak dibandingkan dengan ikut campur di private sector seperti ini. Iya, ya. Iya, iya. Iya, saya kurang paham apakah Danantara akan menjadi pemegang saham juga di situ atau menjadi pengendali saham gitu kan. Bahwa kalau saya lihat sebenarnya tidak perlu untuk pemerintah untuk campur tangan di eh, ya kalau boleh dibilang proses konsolidasi ini gitu kan. Kalau berbicara terkait dengan intervensi pemerintah, itu intervensi pemerintah harusnya ada di pasar ataupun juga perlindungan bagi mitra maupun juga perlindungan bagi konsumen. Tidak dengan cara menanamkan sahamnya di proses merger antara GoTo dan Grab. Maka berkali-kali saya sampaikan bahwa ketika masuknya Danantara, ini tentu juga bisa mengintervensi dari adanya apa? Adanya ya tadi misalkan adanya pelanggaran terkait dengan persaingan usaha yang sehat, persaingan anti monopoli dan sebagainya. Yang pasti itu KPPU pasti akan menjalankan tugasnya dengan baik gitu kan. Nah, makanya ketika hadirnya intervensi pemerintah terlalu dalam ketika dimasukkan ke dalam PP pun saya juga dengan tegas menolak bahwa ya di situ intervensi pemerintah sudah sangat sangat dalam gitu kan, dan juga masuknya dan antara itu juga tidak diperlukan gitu. Yang Hmm. diperlukan oleh masyarakat adalah atau sisi adalah menjaga bahwa mitra ini tidak dirugikan dan bisa mengakses ya tadi perlindungan sosial dan sebagainya. Nah, satu sisi Baik, konsumen juga tidak ya Mas dirugikan Lailul. dengan di jangka menengah dan panjang akibat adanya predatory pricing, dan juga industri juga sama ya, bahwa tidak ada praktik yang dia Ya, bisa menyakiti baik untuk Mas Hairul pesaingnya. Huda, saya sangat mengapresiasi pendapat Anda dan sangat menarik perbincangan mengenai ini. Selamat bertugas kembali dan salam sehat selalu Mas. Hmm. Ya,